itu dipisahkan dengan barang yang nggak najis. Misalnya kena keringat, kena kotoran tanah, kena oli, itu nggak najis. Tapi kena kencing, kena kotoran binatang, gitu kan, kena itu dipisahkan. Caranya kemudian yang najis tadi itu dihilangkan najisnya pakai air yang mengalir, dibersihkan, kemudian campurin nggak apa-apa, baru kemudian dikasih sabun. Sabun itu ya cari sabun yang halal ya, cari sabun yang punya label halal. Nanti tanggung jawabnya di MUI. Kalau sudah halal dipergunakan untuk membersihkan dan dipergunakan untuk mensucikan, insya Allah suci karena deterjennya halal, pewanginya halal. Terakhir direndam pakai pewangi ya. Sudah mencuci dengan air mengalir, kotorannya hilang semua, direndam pakai pewangi. Harus hati-hati, pewanginya ini harus dipastikan pewangi yang halal. Kalau halal itu pasti suci ya. Karena MUI pasti ketika menetapkan halal itu dengan penelitian yang cukup panjang. Kemudian pakai airnya jangan pakai air yang mustakmal, air yang mengalir. Kemudian baru direndam, baru dijemur. Itu hati-hati karena khawatir, karena setiap hari kita pakai untuk ibadah. Itu bab air dan sekaligus beberapa bab untuk mensucikan. Kalau bab sholat saya yakin jangan sudah tahu semua. Sisanya saya bacain kitab-kitab yang lain saja. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan. Bab air atau bab toharo, bab teknis toharo. Kalau tidak ada saya bacakan kitab. Saya bacakan kitab Tarhib At-Tarhib. Sekaligus saya bacain bab kitab toharo. Anjuran at-targhib fi toharo, anjuran di dalam toharo. Qala Allah Ta'ala fihi rijalu yuhibbu ayyatahharu. Di dalam diri manusia yuhibbun yang cinta ayyatahharu, cinta terhadap kesucian. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah dan Allah itu yuhibbul mutahhirin. Allah itu cinta terhadap orang yang mutahhirin, suci. Suci itu menjaga kesucian. Menjaga kesucian itu berusaha menghindar dari hal-hal yang membuat najis, atau dia tahu cara mensucikan ketika dia kena najis, atau dia jaga wudhu. Jadi naik derajatnya, menjaga kesucian tapi kemudian menjaga wudhu. Itu Allahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu cinta, senang kepada orang-orang yang menjaga kesucian, baik kesucian pakaian, tempat maupun badan. Jadi kalau jenengan mandi itu diniatkan untuk toharo, dapat pahala walaupun badannya nggak kena najis. Seharian kerja, kemudian keringetan, gitu kan, kemudian mandi, walaupun badannya itu nggak kena najis, tapi dia mandi karena merasa badannya bau. Nah, niat itu dapat pahalanya, dan itu bagian daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makna mutahhirin itu secara harfiah, menjaga barang-barang yang nempel dari tempat najis. Ada lagi al-mutahharun itu bermakna muslim. Jadi orang muslim itu dianggap orang yang suci. Itu disandarkan kepada satu, ada ayat yang sering kita lihat di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun.
tidak boleh memegang mushaf ini illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Orang yang suci itu kemudian ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-mutahharun itu dimana terhindar dari hadas besar maupun hadas kecil. Arti muslim di situ. Muslim yang terhindar dari hadas besar maupun hadas kecil, maka dia harus dalam kondisi suci, terhindar hadas besar, misalnya habis mandi junub, maka tidak boleh pegang mushaf. La yamassuhu illa mutahharun. Mushaf itu 30 juz murni Al-Quran, tidak ada terjemahannya. Hadas besar belum mandi besar, tidak boleh pegang itu. Hadas kecil, kencing, habis kencing harus cebok dulu. Ya. Kemudian setelah cebok itu terhindar dari hadas kecil. Lebih naik dikit wudhu, ya, menjaga wudhu. Nah itu bagian daripada mutahharun, baru pegang Al-Quran. Yang musyuhu illa mutahharun, yang pertama terhindar dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, al-mutahharun itu dimana muslim. Semua muslim itu suci. Orang muslim itu suci, sehingga ketika dia pegang Al-Quran, baik itu ada hadas maupun nggak ada hadas, pegang wudhu nggak pegang wudhu, itu boleh pegang. Ini pembahasan pegang ya, tidak pembahasan baca ya. Ya. Pembahasan baca beda lagi, ada baca dengan melihat, memegang, atau membaca tanpa melihat. Ya, misalnya saya baca Al-Fatihah saat ini, itu membaca Al-Quran. Ada lagi di mana al-mutahharun itu malaikat, sehingga orang kafir pun terlepas dia punya hadas maupun nggak punya hadas, ya orang kafir nggak mungkin berbicara tahara ya, itu boleh pegang Al-Quran. Itu disandarkan kepada utusan Nabi Muhammad SAW yang membawa 1-2 lembar surat Maryam disampaikan ke Raja Najasyi. Sementara Raja Najasyi saat itu dalam kondisi kafir, mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Padahal ketika ada Nabi, dia harus ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Berita tentang Nabi Muhammad SAW sebelum adanya utusan Nabi Muhammad SAW itu sudah nyampe kepada beliau, kepada dia. Tapi sebagian besar ulama kemudian menjelaskan beliau dalam kondisi kafir. Kenapa? Karena tidak ikut ajaran Muhammad. Apakah nggak tahu? Tapi nggak serius cari ajaran Nabi Muhammad SAW, datang mengetahui kemudian beriman, nggak. Maka kemudian Raja Najasyi itu dianggap kafir. Kemudian datanglah utusan Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya panjang sebenarnya. Ini ada utusan kafir datang duluan, kafir Quraisy datang ke Raja Najasyi ngabarin, ini nanti ada utusan Muhammad datang kepada kalian, ucapannya tolak semua. Ini kelompok ini dianggap oleh kelompok kami di tempat kami tinggal diusir dari kelompok kami, nggak dianggap. Ya, memang faktanya Nabi diusir itu kan, diboikot dan lain sebagainya. Tapi ketika orang-orang kafir Quraisy ini kemudian selesai menghadap Raja Najasyi, utusan Nabi itu datang membawa surat Maryam. Singkat cerita, surat itu dipegang ya, dan dibaca. Itulah yang kemudian ulama menjelaskan bahwasannya al-mutahharun bimana malaikat, karena faktanya Raja Najasyi pegang 2 lembar surat Maryam, dibaca. Kemudian kesimpulan akhirnya ketika dibaca, Raja Najasyi ngomong, loh ini kan ajarannya sama dengan ajaran saya terdahulu, kok dianggap menyimpang? Berarti yang tadi itu fitnah. Singkat cerita, utusan Nabi itu diterima oleh Raja Najasyi, dikasih makan, dihormatin. Kemudian beliau utusan itu salah satunya itu adalah anak daripada Khadijah, dari istri suami yang sebelumnya yang ikut hijrah.
aman di sana. Tinggal kemudian kaum muslimin tinggal berbondong-bondong datang ke Raja Najasyi ke Afrika Selatan ya. Tapi karena provokasi ini, provokasi di rakyatnya Raja Najasyi ya, kemudian ini apa, diberontak, di demo kayak sekarang di Prancis tuh ya, di demo akhirnya lengser, kaum muslimin sudah kehilangan perisai perlindungan, balik lagi ke Mekah. Ini singkat ceritanya, tapi yang kita lihatnya mushafnya tadi 1 lembar 2 lembarnya itu dipegang oleh Raja Najasyi, sehingga ada 3 pendapat al-mutahharun di mana malaikat, sehingga orang kafir pun boleh pegang ya. Tinggal kita pegang yang mana. Ketika pegang Al-Quran ambil pendapat yang mana ya. Saya kalau membaca, memegang dan membaca, hukumnya sunnah wudhu ya. Sunnah wudhu itu adalah landasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. Kebersihan atau hur bisa kesucian, nisful iman, sebagian daripada iman. Jadi orang yang beriman itu salah satunya itu menjaga kesucian, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, termasuk suci dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang-barangnya itu dijamin suci. Kalau dia bermuamalah atau mendapatkan hartanya dengan cara yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk harta yang didapat itu dalam kondisi haram, maka sebagian ulama mengatakan semua yang haram itu najis. Semua yang haram itu najis. Maka barang najis itu sesuai dengan arahan ulama itu bukan hanya haram untuk dimakan, tapi juga haram untuk diambil manfaatnya. Karena kadang-kadang itu kita di kantor ada barang haram ngumpul banyak, atau barang subhat ya, ngumpul banyak, kemudian leadernya ngomong, karena saya dulu pernah jadi supervisor engineer, anu Pak, sing penting jangan dimakan aja, dipakai apa kek, sing penting jangan dimakan. Padahal itu salah pendapat itu. Nah saya kadang-kadang waktu itu nggak ngerti, oh ya gak usah dimakan, buat apa, beli sepatu, beli safety ya, beli alat-alat obeng, tang dan lain sebagainya, beli raket, beli seragam futsal, kemudian dipakai untuk sewa lapangan futsal. Pokoknya kalau makan kita pakai futsal aja nih, makan apa, uang ini uang nggak jelas. Uang nggak jelas itu uang petikes, sisa petikes. Waktu itu saya nggak ngerti apakah harus dibalikkan ke kantor ataukah tidak. Jadinya itu subhat dan itu nilainya banyak, sampai puluhan juta gitu kan. Harusnya tanya kepada pemilik uang, ini Pak, uang petty cash, uang operasional saya itu untuk tim jumlahnya 15 tim, per bulan itu nyisanya sekian puluh juta. Diapain ini? Kalau orang keuangan ngomong udah nggak usah dibalikin, orang keuangan nggak mau pusing dia, padahal dia bukan pemilik uang. Si anak buah ngomong, Pak, orang keuangan sudah halal kok. Udah, enggak apa-apa Pak. Saya bingung karena saya supervisor gitu kan. Sudah jalan sebulan, udah belikan sepatu aja deh. Pakai futsal, jangan pakai makan ya, kalau makan beli sendiri. Air beli sendiri. Padahal salah itu. Itu salah. Akhirnya saya tanya kepada manajer operasional, yang manajer operasional itu perwakilan daripada direktur operasional.
tolong sampaikan ke direktur operasional, pemiliknya kan direktur. Direktur ngomong, udah dah nggak usah dibalikin, udah halal itu. Udah dah pakai apa kek, buat anak-anak semua, yang penting anak-anak teknisi itu pada sehat semua. Udah beli susu, baru beli susu kambing, kemudian kulkas bawaan dari kantor dipenuhi dengan susu, karena anak-anak itu kalau kena radiasi ya lumayan, karena kita kerjanya di bawah radiasi, buat olahraga, buat makan dan minum. Hati-hati, jangan sampai barang haram itu yang definisinya najis itu masuk ke dalam tubuh atau dipakai, kemudian dipakai sholat. Haji itu harus suci, tidak boleh dari uang korupsi, uang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malakin misalnya, dari kan ada preman malakin itu kan, kerjanya malakin, ngumpul duitnya banyak itu, kemudian dipakai tahlil, dipakai sodako, dipakai santunan yatim, dipakai menghajikan orang, ada ya, itu tidak boleh sebenarnya. Makanya negeri kita itu menjadi negeri yang nggak berkah karena sumbernya sumber yang haram. At-tahur nisful iman, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam itu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Masuk Islam secara kafah, totalitas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyad din, dibangun agama itu ala nadzafah, atas kesucian. Ya. Agama itu dibangun atas kesucian. Suci apapun, baik terhindar dari hadas besar maupun hadas besar maupun kecil, termasuk dari harta yang dia peroleh, harus suci. Jangan sampai harta yang dia peroleh najis atau haram. Ya. Barang haram dia makan, berarti nggak bangun agama, itu ngerusak agama. Kalau ulama kemudian menjelaskan sampai detail itu, barang haram itu ketika dimakan itu jadi darah. Ya, nas itu ya, Al-Quran, hadis. Makanan ya, kalau makanan pasti jadi darah ya. Nah, darah itu ngacu kepada ucapan Nabi, jadi api kalau itu uangnya uang haram. Maka tidak bangun agama, ngerusak agama, anaknya rusak, bejat, tidak karu-karuan, kemudian sukai narkoba, sukanya pacaran, kemudian perbuatannya nggak karu-karuan, nyusahin orang tua. Itu bisa jadi orang tuanya ngasih makanan anaknya, ngasih makan dirinya, yang dirinya itu makan dari barang haram itu ngalir jadi darah dari sperma masuk kepada istri jadi anak. Anaknya nggak tahu jadi apa nanti itu ya, walaupun doa ya, doa yang baik-baik untuk anak. Kemudian dikasih makanan dari barang-barang haram, hasil korupsi, hasil menipu. Dulu saya pernah ngontrak ke salah satu orang ini punya menantunya polisi. Kalau datang ke kontrakan itu mesti nyariin saya, Kang, ngobrol sebentar kan? Ya, saya bilang kalau sebentar enggak apa-apa, lama pun juga enggak apa-apa, karena otak saya itu dipenuhi bagaimana orang ini, saya dan orang ini ujung-ujungnya punya sakofah, ilmu yang sakofah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya, saya itu dikasih bos saya itu duit. Semua anak buahnya itu dikasih duit. Tak bilang baguslah dikasih duit. Enggak, masalahnya saya was-was. Duit ini enggak jelas. Enggak jelas maksudnya halal haramnya, iya. Dugaan kuat tak tanyain. Halal apa haram? Tanya. Dugaan kuat haram. Kok dari situ kok sampai bisa menganalisa dia haram? Dia jelaskan, bosnya itu punya anak buah banyak, jagain
ini, jagain itu, jagain ini, kemudian dikasih, gitu kan. Ada di jalan dapat, gitu kan. Campur antara barang halal sama barang haram. Ya sudah, tinggalkan aja. Tak masukkan ke masjid, karena saya pengurus masjid. Gimana? Jangan, tak bilang itu, jangan dimasukkan ke masjid. Terus gimana? Ya barang haram itu enggak boleh diambil manfaatnya, dimakan juga diambil manfaatnya juga enggak boleh. Blunder akhirnya, bingung, numpuk itu duit. Balikin aja ke bos aja, biar bos yang tanggung jawab. Enaknya itu nggak perlu tahu sumbernya, ya. Atau enggak, hukum itu kembalikan kepada si bos, komandan. Nggak usah dianalisa, kalau was-was itu malah nggak jelas. Mending tanya ke bos, bos ini halal atau haram? Halal, udah dia tanggung jawab dia. Dia tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dia nganalisa sumbernya bosnya itu dari mana, kan tahu bosnya sumbernya, setorannya dari mana. Ya itu yang jadi hukum, tak bilang gitu. Andai kata sampean nggak tahu, nggak perlu cari tahu. Kalau nggak tahu dan nggak perlu cari-cari tahu dan menduga-duga, akhirnya jadi subhat. Supaya pastikan sudah nggak usah cari tahu, makan enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, makanya tanya ke bos, benar nggak dugaan saya ini? Saya tahunya dari sumbernya A, B, C, D, itu nata haram. Kemudian bos ngomong, bos nggak usah tanya, bos ini dari A ya, oh bos dari B ya, dari C ya, nggak usah tanya itu. Tanya langsung ke bosnya, komandan, ini halal atau haram? Halal, udah selesai, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Sama seperti bapak kepada anak. Bapak itu kerja di kantor, dia yang tahu halal haramnya. Istri tahunya suaminya kerja jadi aparatur sipil, per bulannya dapat gitu kan. Terlepas suaminya kemudian dapat dari ceperan ini itu, istri itu nggak perlu tanya. Suaminya yang tanggung jawab di hadapan Allah. Halal bagi istrinya. Tapi kalau istrinya tahu sumber suaminya, karena suami istri ya, suami istri beda, karena suami istri itu saling mengajak kepada surga atau mengajak kepada neraka. Maka saling menjaga di situ. Wah, suamiku gajinya cuma 4 juta, kok dapat 10 juta. Dari mana? Nah, ini warok boleh tanya karena istri. Karena ada ikatan akidah di situ. Jangan sampai suami saya bermaksiat. Tanya, Pak, ini kok duitnya lebih 5 juta dari mana? Boleh tanya. Oh, ini saya dikasih bos saya. Bos saya itu dapat rezeki ini. Tanya bosnya halal nggak, halal, selesai halal. Itu aja. Makanya orang yang menjaga kesucian itu sebagian daripada iman. Waqala sallallahu alaihi wasallam, termasuk menjaga kesucian dari barang-barang haram tadi loh ya. Jadi menjaga kesucian itu bukan hanya terlepas dari hadas besar maupun hadas kecil. Berusaha terhindar dari barang-barang haram itu termasuk daripada menjaga kesucian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tahur, kunci daripada sholat itu bersuci. Ini kalau gini ini sudah makna sholat itu sudah wudu ya. Di samping terhindar dari hadas besar, hadas kecil, menjaga tempat, pakaian dan badan dari barang-barang najis, tambahin lagi wudu. Karena kalau tidak pakai wudu, karena wudu itu bagian daripada rukun. Siapa yang membuat rukun-rukun itu? Ulama hadis, ulama fikih ya. Jadi ulama fikih itu merangkum hadis-hadis Nabi, merangkum ayat-ayat dikumpulkan, kemudian beliau berpikir keras, beristihad. Oh, rukun sholat itu salah satunya wudu. Padahal hukum wudu awalnya itu adalah
sunnah. Ulama yang bisa menetapkan. Makanya pentingnya mazhab itu di situ. Jadi kalau nggak bermazhab itu repot. Justru berbahaya karena status hukum itu kita nggak punya sandaran kalau nggak punya ulama. Kecuali kalau dia memastikan dirinya itu seorang mujtahid mutlak. Boleh dia beristihad kemudian menetapkan perkara, nggak ikut imam-imam mazhab. Syaratnya dia mujtahid mutlak. Syarat-syarat mujtahid mutlak banyak. Jadi kalau dia tidak masuk syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama, dia tidak masuk para mujtahid, bagian daripada mujtahid. Dan ulama-ulama itu punya syarat-syarat yang sangat logis. Misalnya contoh, dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu bukan hanya hafal Al-Qurannya, hafal artinya, asbabul nuzulnya, termasuk ketika dia harus hafal hadis, sekian ribu hadis dalam rangka untuk beristihad terhadap sebuah permasalahan. Kalau dia tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, kemudian dia memutuskan sebuah permasalahan status hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sementara dia tidak punya kapabilitas hafal Al-Quran, hafal hadis, maka perlu dipertanyakan kemustahidannya. Jadi seorang mustahid itu punya syarat-syarat yang sudah menjadi pakem ya, dan lazim harus dimiliki. Kalau enggak dia enggak layak untuk memutuskan perkara. Memutuskan perkara sholat begini. Oh boleh sholat laki-laki dan perempuan jejer. Padahal itu semuanya ada ulama memutuskan perkara itu dan menjadi perkara yang maklum itu sudah menjadi umum, tidak ada khilaf. Apalagi kemudian ada sandaran hukumnya. Misalnya sandaran hukumnya itu hadis. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW, utamanya laki-laki di depan, utamanya perempuan itu di belakang. Jadi kemudian ulama memutuskan sholatnya laki-laki dan perempuan itu dipisah karena beliau-beliaunya itu kemudian menggali ribuan ayat, ribuan hadis, kemudian memutuskan perkara utamanya laki-laki dan perempuan itu dipisah. Nah, sampai kata-kata gitu di situ itu tidak sembarangan memutuskan. Tidak bisa pakai ilmu godak-gadik-gaduk. Ada ayat al-muslim wal muslimat kan jejeran, muslim dan muslimat jejer ya. Itu menunjukkan boleh jejer ya, enggak gitu. Ya. Enggak sembarangan. Nah, kembali kepada bab toharo ini, termasuk rukun sholat itu wudhu. Itu ulama yang memutuskan. Harus pakai wudhu. Kalau enggak pakai wudhu maka sholatnya enggak sah. Makanya pentingnya adanya imam itu di situ. Imam itu imam mazhab maksudnya ya. Monggo silakan. Kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita. Nah, mandi junub itu afdol. Di ulama itu afdol, utama. Rukunnya itu pertama tetap rukun tuh niat satu. Niat toharoh membersihkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu lafadznya. Kalau nggak dilafatkan ya udah dalam hati aja. Rukunnya kena semua, air suci ya, baik itu air sedikit maupun air banyak, tapi suci. Kena semua seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu toh, rukun itu. Entah di starting dari atas atau startingnya dari bawah, itu khilaf. Ada yang dari bawah disiram sampai ke atas, itu khilaf. Ada yang atas dari bawah, itu khilaf. Masyhurnya umumnya dari atas ke bawah. Wudhu afdol. Wudhu itu bagian daripada syarat afdoliyah. Jadi kalau sudah kena semua,
sudah rukunnya kena dan sudah terhindar dari hadas besar. Selesai dia. Tinggal wudhu. Wudhu itu afdol. Ya. Wudhu itu di pertengahan, di awal, di pertengahan, atau di akhir. Awal wudhu, tengah-tengah mandi wudhu, atau setelah selesai semua sudah dilapin semua wudhu. Afdol. Ya. Itu di situ. Jadi nanti kalau dia dipergunakan untuk sholat ya wajib wudhu. Ya. Kalau nggak sholat ya nggak wajib wudhu. Afdolnya boleh dipakai. Ya itu sih mandi besar ya. Ya. Berarti kalau semuanya setiap kita mandi itu kan kita siram semua badan gitu. Itu udah termasuk ini enggak apa namanya? Mandi junub. Mandi junub enggak? Kalau kita kan kata itu semua kita mau sholat itu kan lebih bagus diusahakan mandi gitu kan, mandi besar gitu. Kalau kita itu dari mandi junub juga tadi. Mandi junub itu mandi yang sudah melakukan hubungan suami istri atau sperma laki-laki keluar tanpa adanya hubungan karena kecapean atau dan sebagainya, pokoknya itu maka dia kena hadas besar, maka hukumnya wajib mandi junub. Kalau dia tidak kena hadas besar, hubungan suami istri keluar, dia mandi besar itu tidak wajib hukumnya, sunnah. Toharoh itu hukum asalnya sunnah. Jenengan mandi nggak kena hadas besar maupun hadas kecil, laki-laki ya, kalau perempuan nanti setelah haid, itu sunnah. Rambut nggak disiram sampai leher tok, muka rambutnya nggak disiram, nggak apa-apa. Nggak kena hadas besar ya. Tapi kalau kena hadas besar wajib kena semua. Nggak kena hadas besar, niat mandi junub, ya sebenarnya nggak masuk itu, nggak masuk niatnya itu, tidak masuk rukun mandi junub, dia dapat sunnahnya saja. Ya. Sunnah mandi besar. Jadi kalau jenengan mau sholat Jumat pagi sudah mandi besar karena malam Jumat, ya malam Jumat ya, kasihan maksudnya ya sampai pikir sendiri ya, karena ada anak saya ya. Kemudian pagi harinya jam 10 sampai mandi lagi, mandi besar kayak mandi junub, itu sunnah, dapat sunnahnya. Mandi besar lagi, keramas lagi, dapat sunnahnya. Pakai wewangian, pakai baju putih, serba putih, surban putih, berangkat, sunnah, dapat sunnahnya. Melakukan sunnah itu bukti kecintaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan melakukan itu karena cinta kepada Nabi, karena diperintahkan oleh Nabi, Nabi suka yang pakai baju putih ketika dia sholat Jumat, sholat Id itu kan, maka pahalanya bertambah. Jadi enggak ada orang yang melakukan sesuatu itu karena terbiasa. Ada sesuatu itu orang melakukan itu karena memang dorongan sakofah, dapat ilmu, itu nilainya beda. Nilainya beda di hadapan Allah. Terbiasa pakai baju putih sehingga dia Jumatan pakai baju putih, dia nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Dapat pahala, nilainya beda dengan orang yang tahu. Ya. Waktunya, jumlahnya nggak ada batasannya. Subuh, tahajud itu sunnah, witir sunnah. Jadi nggak witir nggak dosa, bukan perkara dosa.
Kemudian bukan berarti ketika sholat tahajud kemudian nggak witir, tahajudnya nggak dihitung, yang nggak, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sunnah ditutup dengan witir, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat gitu kan. Baik 3 rakaat jadi 1 atau 3 rakaat 2 dan 1 maksudnya terserah. Pokoknya niatnya witir. Karena ada niat witir 2 rakaat. Kok witir kok 2 rakaat? Karena niatnya witir. Innama a'malu binniyat di situ. Ya. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini kita akhiri dan sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mudah-mudahan kita yang hadir di sini istiqomah dalam kebaikan, berikut orang-orang yang kita cintai. Mendapatkan rezeki yang banyak, keselamatan, keberkahan hidup. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang saat ini, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dalam kondisi futur, jauh dari Allah, jauh dari tempat-tempat orang yang baik, jauh dari orang-orang yang soleh, yang futur pokoknya, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih taufik, kasih hidayah, mudah-mudahan balik taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagi kerabat, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan di alam kuburnya Allah kasih tempat yang nyaman, yang enak, yang tidak menyengsarakan, membahagiakan badan dan pandangannya. Ala kulli hal, ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.